Padahal kubah itu kan dari Turki, dari Jadi itu adat budaya ya. Nah, sama juga dengan Mahram Gonjong. Kalau Anda pergi ke Bangkok, Sama. ya, Iya, iya. justru melihat perahu-perahu penyeberangan itu atapnya begonjong semua. Jadi bukan kita aja yang punya begonjong ya. Nah, makanya jangan kecian bahasa awak senang santi yang ya. Baik, oke, ke Pak Eko lagi. Nah, kita kembali ke topik utama kita bahwa kita harus menggali kembali kearifan lokal kita Betul. untuk membangun sebuah rumah aman, rumah aman gempa ya. Betul. Nah, sejauh ini bagaimana upaya sosialisasi yang sampai ke masyarakat untuk membangun rumah aman gempa ini, Pak Eko? Ya, saya pikir banyak sekali lembaga, institusi yang mencoba mensosialisasikannya gitu. Tapi ada regulator, pemerintah misalnya. Andai saja IMB itu diperlakukan dengan baik dan benar, saya yakin di dalam IMB itu bukan hanya persoalan distribusi, tapi pemerintah memberikan jaminan bahwa yang disetujui untuk dibangun itu memang betul-betul sudah mempunyai atau memenuhi persyaratan teknis. Itu IMB. Artinya di IMB itu kualifikasi lebih detail. Jelas, artinya kan itu diizinkan. Yap. Artinya rancangan yang sudah ada dibuat oleh orang yang kompeten itu diizinkan. Mestinya ketika diizinkan itu harus diperiksa. Siapa yang melakukan izin IMB itu? Nah, regulasi ini penting. Ya. Dan menurut saya kita sudah susun berbagai macam peraturan. Rasanya sudah cukup peraturan itu. Nggak perlu dibuat lagi. Ya? Nah, ini terjadi soalnya gitu. Nah, salah satu-satunya mekanisme yang ada di kota kita, Kota Padang, hanya IMB. Itu masih belum cukup. Yang kedua, siapa yang merancangnya? Ini kalau saya di bidang arsitektur, mahal betul yang kerja arsitek, tapi dia tahu sekian miliar uangnya dipertaruhkan hanya dengan orang yang tidak qualified. Yang ketiga, tentu harus ada juga usaha membina profesi. Profesi itu kan tidak mudah. Disekolahkan orang, ada aturannya, dibina dan seterusnya gitu. Termasuk tukang-tukang juga. Termasuk tukang-tukang kan profesi. Ada tukang batu, tukang kayu. Masa tukang pijit aja pakai ijazah, Pak ya? Iya. Apalagi tukang ini kayu, sebuah tukang bangunan bambu, gitu dan ya. harganya mahal. Makanya saya bilang selain DMB, tolong profesi juga dibina. Baik tenaga terampil maupun tenaga ahli, karena dialah yang nanti bersama-sama membangun sebuah masyarakat yang berbudaya gitu. Mukul dulu ada namanya tukang tuwo dan seterusnya. Ya, gini Pak Eko, kalau yang untuk tenaga-tenaga profesional seperti itu mungkin untuk kantor-kantor pemerintahan itu memang suatu kualifikasi yang harus dipenuhi begitu ya. Tapi kalau untuk rumah-rumah masyarakat itulah ini yang salah. Orang mengatakan bahwa arsitek sipil itu kalau kita membangun yang tinggi-tinggi saja, tidak. Kita punya untuk masjid itu kita bisa katakan expertise kita tidak dibayar. Kalau rumah tinggal? Rumah tinggal kita bisa lihat ada aturannya. Jadi tidak semuanya mahal tidak ya? Tidak semuanya mahal. Soalnya anggapan arsitek mahal ya Pak Wis? Enggak begitu. Ah, justru enggak juga, cuma dihembus-hembuskan. Dihembuskan. Bahwa itu mahal. Barangkali lebih mahal ongkos orang politik. Ini kemana lagi larinya Pak Wis? Betul ini, betul. Kita kan boleh, kita komparatifkan, kita boleh perbandingkan mana. Tentu saja lebih mahal politik. Dia memang pantas kita bayar karena dia seorang profesional. Tapi seorang dagang sapi kerjanya setiap hari kita bayar mahal kan rugi sekali kita. Baik, berarti para arsitek pun atau katakanlah stakeholder semuanya sudah bersepakat mungkin from this now on gitu ya, akan lebih. Saya pikir aturan sudah lengkap. Coba satu bangunan itu ada 4 undang-undang yang mengawal. Lingkungan hidup, undang-undang jasa konstruksi, undang-undang bangunan gedung, sama undang-undang bagaimana mengatur caranya. 4 gedung, 4 undang-undang dalam satu bangunan itu. Gitu. Kalau semuanya bisa dipatuhi, bisa diinikan. Itu dia. Jadi kita gak kurang orang pintar bikin undang-undang, tapi kurang orang dalam melaksanakannya, Pak. Atau mengontrol. Jadi pesan saya satu, khusus untuk Kota Padang dan Sumatera Barat, cobalah diratifikasi 4 undang-undang itu dalam tatanan pelaksanaan pembangunan, termasuk rumah. Kalau orang IMB itu ya jalankan dengan baik gitu. Nah, periksalah gambar itu dengan baik. Cari siapa yang merancangnya. Tanya siapa yang menginisiator bangunan itu. Tanya apakah sudah dihitung struktur atau tidak. Dan itu tidak selalu mahal. Karena sudah ada mekanismenya untuk mengatur itu supaya tidak mahal. Akibat yang terjadi sekarang ini yakin karena regulasi yang tidak berjalan itu ya? Ya, sebagian saya pikir ya.
Misalnya kita bisa lihat, saya nggak usah sebutkan, itu IMB-nya ada. Tapi kalau kita lihat dari gejala yang setelah detail gempa, diperiksa, kita, ya? oh ternyata memang ini tidak Tidak sesuai dengan kaidah. Mestinya setelah diperiksa harus ada kaidah-kaidahnya. Gitu. Harus ada pengawasnya, harus ada yang merancangnya, harus ada yang meregulasikannya, mengatur IMB dan seterusnya. Saya pikir itu sudah sangat kompak diatur gitu. Mungkin itu juga terkait mindset ya Pak. IMB keluar. Nah, karena kadang-kadang IMB ini tidak dipandang sebagai alat membantu masyarakat supaya mendapatkan sebuah bangunan yang baik. Hanya mendapatkan uang hanya dari sekedar izin. restribusi saja. Nah, ini mungkin saya pikir mindset ini yang mesti kita rubah gitu. Ya. Dan itu, waduh, kalau sekarang ini bagaimana? Ya, saya pikir banyak. Ya, contohnya gampang saja. Sekarang kayu mahal, Ya. bukan karena kayu tidak ada. Ya. Betul. Kayu juga Nah, sudah. Lalu dengan alasan mahal ditawarkan, dipromosikan lagi material baru yang Substitusi, namanya tahan ya? gempa. Ini kan duit lagi. Kenapa tidak kayu itu saja yang kita bereskan? Kenapa harus material baru ini yang harus kita sodorkan? Itu fenomena yang ada sekarang ya Pak Wisran ya? Itu yang terjadi sekarang. Jadi sekarang kan ada beton Ringan. ya ringan yang tahan gempa. Baja. Belum tentu juga. Saya nggak percaya itu. Oke. Nah, ini jaga tantangan tentunya Pak Eko ya, tantangan sangat berat karena Iya, ya itu tadi karena personil mulai dari itu pengurusan IMB karena apa-apa tadi kita kembali tapaknya itu regulasi gitu ya. Regulasi. Nah, upaya dari profesional sendiri untuk bisa Iya, regulasi. sekarang alhamdulillah sudah semakin baik. Arsitek kalau dia tidak bersertifikat, dia tidak boleh berpraktek. Ini aturannya gitu. Mestinya masyarakat juga bertanya, siapa yang merancang? Strukturnya bersertifikat tidak? Karena itu undang-undang yang menjaminnya. Dokter sajalah ada surat izin praktek kan? Yeah. Kalau itu nggak boleh praktek Pak. Profesi lain juga seperti itu. Ya, pemerintah memberikan izin, ada namanya sertifikat. Adalah nanti kita dites dan seterusnya. Itu memastikan bahwa kita bisa melayani masyarakat dengan baik gitu. Nah, hanya saja sekarang kan kalau dia bersertifikat mahal, Yeah. ambil aja yang tidak. Image-nya seperti itu. Saya pikir saya tidak mengatakan memang ada yang tidak benar juga dalam profesi seolah-olah profesi orang-orang strukturnya hanya melayani orang-orang kaya. Saya pikir tidak begitu. Justru kita sekarang mengatakan ada juga bidang-bidang yang justru misalnya pendampingan masyarakat. Bagaimana masyarakat bersama-sama kita membangun rumah dari apa yang ada di tempat itu. Tidak perlu mendatangkan Tidak material perlu di tempat keluar lain. melihatnya ya. Itu sudah banyak sekali. Sudah banyak profesi yang melakukan itu gitu. Oke. Pak Wisran, dari Pak Wisran sibuk ya ke politik-politik. Nah, kalau Enggak, itu coba perbanding. Oke. Nah, sekarang ini ada moto dari Yayasan IDEP ini bukan gempanya tapi bangunannya. Nah, Pak Wis sendiri bagaimana menyikapi ini? Secara sebagai moto, oke. Ya memang bukan gempanya, itu kan urusan Tuhan. Ya, oke. Nah dengan bangunannya, nah ini yang persoalan kita. Ya. Nah persoalan kita ini seperti yang dikatakan Pak Eko tadi, bagaimana soal materialnya, soal izinnya, soal segala macam keperluan itu. Nah, tapi yang digambarkan kan dengan bangunan dengan tembok-tembok yang tetap begitu saja. Jadi image kita dengan logo seperti ini tetap saja kita membangun sebagaimana biasa tanpa ada perubahan apa-apa. Tapi kalau seandainya seperti yang Pak Wisran bayangkan gitu ya, kita kembali ke kearifan lokal, kita kembali ke bagaimana nenek moyang kita falsafahnya membangun sebuah rumah. Apakah Bapak yakin itu akan masih bisa diterapkan dalam dunia modern sekarang ini dengan kondisi masyarakat kita secara sosial seperti sekarang ini? Enggak. Tidak. Tidak. Berarti Bapak sendiri juga tidak yakin itu akan terlaksana? Tidak yakin. Kenapa? Ya kalau saya sudah tidak yakin, Tidak yakin. juga alasannya. Ya, sebab begini. Nah, kalau ya, Bapak sendiri tidak yakin, sebab- bagaimana Bapak harus komit dengan itu? dan Iya. saya tidak mempertahankan rumah gadang.